Waktu saya datang ke sana melihat masalah-masalah pokok sudah mulai dirintis dan ditangani oleh para gubernur sebelumnya, namun juga masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Masalah kemiskinan, kelaparan, dan seterusnya adalah merupakan satu fenomena yang berlangsung lama. Minimal ada dua yang saya peroleh pada awal, walaupun setelah di dalam sana banyak persoalan. Di dalam banding dengan provinsi-provinsi lain, yang sedikit agak terpuruk adalah SDM. Malah kita itu nomor 2 terakhir sebelum Papua atau gimana waktu itu. Saya bilang, kok jadinya begini? Nah, yang kedua, masyarakat dan pemerintahan itu apa? Ya mungkin keadaan waktu itu sebelum saya masuk itu memang harus begitu pemerintahan itu. Ada seni masyarakat tuh agak segi ketakutan terhadap tidak terbuka dan tidak berani untuk bicara banyak. Kalau kita flashback ya, saya dilantik 1 September 2003. 9 hari pada awal itu saya berkeliling ke Lombok bagian selatan. Mengapa saya keliling ke Lombok bagian selatan selama lebih kurang 9 hari waktu itu? Karena waktu itu NTB sedang kekeringan. Jadi di Lombok bagian selatan, terutama di Lombok Tengah dan Lombok Timur bagian selatan, orang-orang menjerit, tidak bisa minum. Mereka bilang, sekian lama kita merdeka, minum saja kok masih sulit. Kalau kita lihat persoalan mendasar yang kita hadapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, kalau menurut kajian saya ya, itu bermuara dari persoalan kependudukan. Ya. Ini yang saya sebut sebagai persoalan mendasar. Jadi persoalan kependudukan ini kompleks, sifatnya sangat complicated. Ya. Saya awal dari sini karena memang hulu dan muara pembangunan itu pada penduduk, pada manusia gitu. Maka dari curah hujan yang rendah itu, bagaimana kita usahakan tidak terlalu cepat mengalir sampai ke laut. Kita putar-putar dengan sendirinya melalui pembangunan saluran-saluran tersier, sekunder, dan sebagainya. Agar sebesar-besarnya air itu memberikan manfaat bagi upaya pertanian. Lalu di sisi yang lain juga, misalnya peternakan, wajar aja karena curah hujan rendah, padang sabana, padang rumput menjadi tersedia makin ke timur, sehingga rata-rata di timur hidupnya dari peternakan itu. Lalu perikanan kita terkendala oleh modal dan oleh alat yang butuh teknologi, sehingga belum dikerjakan secara maksimal. Di bidang perkebunan, ya saya cari dan Tuhan memberkati tembakau. Jadi bagaimana saya mengisi waktu pada musim-musim kemarau setelah selesai panenan, lalu apa upaya kita untuk memberikan income tambahan kepada petani. Lalu dari penelitian yang panjang diketemukanlah tanaman tembakau, dan sampai saya berakhir dari sana kita sudah berhasil ngirim tembakau sampai ke Bremen dan sebagainya. Nah, saya bikin satu program untuk mencapai itu adalah Gema Prima, Gerakan Mandiri Perubahan Perilaku Masyarakat dan Aparat.
untuk meningkatkan SDM dan keberanian untuk orang berbicara. Dua itu. Akhirnya ya udah, saya kumpulkan semua komponen pendidikan, komponen kemasyarakatan, komponen kebudayaan, komponen semua saya kumpulkan. Saya terbuka, maka buat program itu sedemikian rupa karena masukan yang ada. Bagaimana kepariwisataan terbuka harus bisa orang dari mana saja bisa masuk, bagaimana mempopulerkan Lombok itu lebih cantik daripada daerah lain, sampai saya bawa masyarakat, saya bawa istilah pameran di Jerman dan sebagainya itu. Lantas saya minta juga kepada masyarakat, bupati, camat, wali kota, dan wartawan terbuka. Apa yang ada yang dulu mungkin tertutup tidak berani untuk berbicara, buka saja. Saat itu ya bukan main. Humas sampai kelabakan. Dari daerah yang sedikit, dari tidak berani, agak tertutup untuk mau belak-belakan aja. Prioritas kita memang pertanian. Tetapi setelah pertanian, kita menoleh ke pariwisata. Kenapa pariwisata? Sebab daerah kita kembali, terutama di bagian selatan ini, sangat potensial untuk pariwisata itu. Ternyata memang potensi pariwisata kita luar biasa. Saya sudah mencatat pada waktu itu. Dan syukur alhamdulillah, tahun 89 kan keluar itu Perda nomor 9 ya. Ada 15 kawasan wisata yang diperdakan. 9 di Pulau Lombok dan 6 di Pulau Sumbawa. Dari 9 kawasan wisata di Pulau Lombok, lebih dari setengahnya berada di bagian selatan. Saya bersama rombongan Lombok Sumbawa Promo, suatu badan lembaga promosi pariwisata daerah yang dibentuk. Saya sebagai ketua dengan dibantu oleh pengusaha-pengusaha, oleh teman-teman aktivis yang peduli terhadap pariwisata, sering mengadakan perjalanan keliling negara lain untuk mempromosikan pariwisata di daerah dengan mengikut sertakan teman-teman dari kabupaten dan kota agar banyak negara di dunia ini lebih kenal sedang potensi pariwisata Nusa Tenggara Barat. Ke Malaysia, ke Singapura, ke Muang Thai, ke Hong Kong, itu semua kita lakukan dengan harapan agar masyarakat dunia lebih tertarik untuk datang ke Nusa Tenggara Barat akibat dari adanya potensi pariwisata yang menarik. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa terwujud itu lapangan terbang internasional. Itu sejak saya mulai pengembangan pariwisata, saya sudah berjuang di pemerintah pusat. Tiap kali ada para paparan daripada gubernur, kepala daerah untuk tahun anggaran yang akan datang, selalu saya sebutkan itu. Bahkan Menteri Perhubungan itu langsung bicara dengan saya beberapa kali. Lalu bagaimana caranya gitu, sampai saya turun ke lapangan berulang kali. Jadi lokasi airport sekarang ini yang namanya LIA ya, Lombok International Airport itu saya yang menentukan memang. Saya pas lewat gitu, jalan bersama staf banyak, kemudian saya lihat petani sedang nyangkul di lahan yang kering kerontang itu, saya berhenti, saya ajak ngomong gitu. Memang
daerah itu namanya aja dongak langit gitu loh. Jadi artinya kan kita mendongak ke langit kalau bahasa saya. Berarti daerah itu memang daerah ketinggian. Nah, kalau daerah ketinggian berarti dia adalah sulit air, dia adalah kekeringan. Tapi dan sendirinya kalau ketinggian itu supaya kokoh, kan landasannya pasti fondasinya batu-batuan gitu loh. Jadi saya setara analisa sederhana, kalau itu dibikin airport lebih tepat. Di sisi yang lain lokasinya ada di tengah pulau, sehingga pengembangan dan manfaat wilayah-wilayah dalam rangka menyajikan event-event atau budaya atau menyajikan keindahan alamnya itu bisa memperoleh porsi bagian semuanya, karena dia terletak di tengah pulau itu, kemana-mana dekat itu. Di sisi yang lain ya agak jauh dari Rinjani, karena itu bagi penerbangan pasti jadi perhitungan itu kan. Paling-paling Gunung Sasak yang rendah aja nggak jadi masalah karena lorongnya jauh lebih luas. Tahun 96 itu kan sedang nampak betul tuh prioritas kita di bidang kepariwisataan itu ya. Sehingga Pak Warsito waktu itu pun juga diperhatikan betul pariwisata itu. Nah, menjelang itu kan 96 ini, terus 96 itu udah pembelian tanah untuk lapangan udara itu udah selesai Angkasa Pura itu ya. Tapi karena ada suasana transisi waktu itu ya ada saja sih gejolak-gejolaknya itu, tapi semuanya bisa diselesaikan itu. Maksud saya dengan gejolak itu masyarakat itu kan enggak sabarnya, kapan sih memulainya bandar udara ini, kalau dibiarin tanahnya tidur aja gitu katanya ya. Waktu itu datanglah kepada Pak Warsito ya. Namanya kalau rame-rame datang ke gubernur itu kan selalu disebut demo ya, tetapi sungguhnya mereka akan menyampaikan ya, secara baik, menyampaikan apa yang aspirasi masyarakat dalam keadaan tanah untuk bil itu belum dimulai kan. 97 dah mulai itu ya. Mestinya 97 kan dulu bil itu udah mulai dia dibangun gitu ya, karena proses penyelesaian tanah-tanah itu 96 udah selesai oleh Angkasa Pura. Ya seperti tadi saya katakan, jadi tetap di dalam landasan utamanya itu filosofi bangsa ini, lalu kemudian tetap aja di dalam rangka kesatuan persatuan NKRI, tetap saja masyarakat adil makmur bagi semua warga, itu yang jadi frame of reference yang akan kita tuju. Oleh karena itu ya saya ucapkan selamat kepada Pak Tuan Guru, paling enggak semakin baik citranya. Pembangunan ini kan proses yang terus berlanjut, jadi sebaiknya orang tetap aja melanjutkan ini kan, supaya apa yang sudah dicapai bisa disempurnakan, apa yang belum baik diperbaiki, jangan ganti lakon baru gitu. Jadi lanjutannya udah mau masyarakat ini dilanjutkan lagi gitu, tinggal itu tadi disempurnakan, diperbaiki ya Pak. Lalu generasi muda juga bisa belajar dari proses itu, keterlibatan seluruh
masyarakat itulah. Salam hormat untuk Pak Gubernur dengan segenap staf dan masyarakatnya. Yang perlu lagi lebih digalakkan lagi pariwisata tadi yang lebih. Kadang-kadang orang berpikir pariwisata mungkin agak tertutup karena mungkin religius. Padahal tidak seperti itu. Pariwisata itu terbuka, tetapi masyarakatnya itu tidak terpengaruh dengan peradaban dari luar. Itu yang penting. Sehingga ada bentuk kemajuan. Ada pemerataan dalam arti bahwa Sumbawa adalah Lombok, Lombok adalah Sumbawa. Ini jadi ya menurut opini ini memang harus ada keseimbangan. Yang siapapun juga yang memerintah yang ada itu. Harapan kita ke depan, tentu apa yang sudah baik jalannya sekarang itu dilanjutkan dan ditingkatkan. Dan yang masih tersisa, silakan nanti diestafetkan kepada penggantinya dulu. Siapa yang kita tidak tahu siapa yang akan jadi gubernur dalam periode 5 tahun ke depan, tahun 2018 sampai 2023 ya. Nah, itu. Nah, ini yang barangkali harus ada tradisi kita selain secara formal menyerahkan ini loh memori mungkin bisa secara dari hati ke hati. Saya harap Nusa Tenggara Barat ke depan ya tidak melalaikan apa yang menjadi idaman semua orang, yaitu kegiatan lahir batin dari kita semua. Saya hanya dua kata aja saya tuh kalau untuk NTB itu. Ya NTB berdaya saing gitu. Itu aja saya. Mau dibilang mana harus berdaya saing gitu. Bicara ekonomi dia berdaya saing. Bidang sosial berdaya saing. Bidang olahraga berdaya saing.